Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kegiatan belajar unik biologi. Pada kesempatan ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Bapak Mursalim Nawawi, atau biasa disebut Guru Besar Caling. Tapi sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya Ananda semua, Bapak Ibu Guru, yang saya hormati, silahkan lakukan tindakan subscribe akun ini, kemudian like videonya, kemudian Bapak Ibu nanti Anda semua bisa memberikan komen, apakah dalam bentuk saran atau pertanyaan. Kemudian bila video ini nanti menurut Bapak Ibu Anda semua bagus, bisa dilakukan tindakan subscribe. Pada kesempatan kali ini, Guru Besar Caling akan memberikan sedikit pemahaman dan gambaran materi tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Oke, langsung kita buka PowerPoint-nya ya. Nah, ini. Jadi, materi kali ini adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Kita perbesar. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Perhatikan baik-baik. Jadi, sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi, sistem klasifikasi berarti pengelompokan makhluk hidup. Berarti makhluk hidup di dunia ini harus kita kelompok-kelompokkan supaya dalam memahaminya itu akan mudah kita pahami lebih lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Ini adalah contoh-contoh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu kita kenal ya. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Lewat sistem klasifikasi makhluk-makhluk hidup yang ada di dunia itu kita bisa kenali mulai dari ciri-ciri sampai pengelompokannya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari apa sebenarnya itu sistem klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Jadi pengelompokan ini ada dasarnya, yaitu adanya persamaan, akan dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Apabila banyak perbedaan dalam ciri yang ditemukan, maka dibuatkan kelompok baru. Kemudian klasifikasi merupakan satu cabang ilmu biologi yang nama ilmunya adalah taksonomi. Kemudian ilmu tersebut mempelajari identifikasi, pemberian nama, klasifikasi pengelompokan makhluk hidup berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi ilmu taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan identifikasi. Nah, sekarang identifikasi sebenarnya sudah pernah ada. Diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, ya. Tapi identifikasi ini masih sangat sederhana. Maka datanglah seorang ahli namanya Carolus Linnaeus. Orang inilah atau ahli inilah yang memperkenalkan sistem klasifikasi yang lebih lengkap ya pada saat itu. Sehingga Bapak Carolus Linnaeus dijuluki sebagai Bapak klasifikasi. Ya, mau kenal Carolus Linnaeus ya, ini orangnya ya. Baju merah, kemudian ini diperbesar lagi. Jadi Bapak Carolus Linnaeus ini adalah Bapak klasifikasi. Intinya klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Ilmunya disebut taksonomi. Oke, lanjut lagi. Apa tujuannya klasifikasi makhluk hidup? Kenapa makhluk hidup di bumi ini harus kita kelompok-kelompokkan? Yang pertama adalah memudahkan kita untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Ya, pada materi sebelumnya tentang klasifikasi makhluk hidup, keanekaragaman hayati maksud saya, kita itu diperkenalkan banyak makhluk hidup yang ada di bumi. Makanya untuk memudahkan kita mempelajari maka harus dikelompok-kelompokkan. Kemudian makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimiliki. Jadi pengelompokan itu tidak asal-asalan tapi berdasarkan apa yang kita amati atau kita identifikasi, yaitu persamaan. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan makhluk hidup dari jenis lain. Jadi nanti di dalam klasifikasi ada memang ciri-ciri dari makhluk hidup itu yang kita kelompok-kelompokkan, sehingga makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama maka akan dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Bila banyak perbedaan dari makhluk hidup yang kita identifikasi, maka makhluk hidup itu kita buatkan kelompok baru.
Kemudian yang keempat adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi setelah kita nanti identifikasi makhluk hidupnya, kita kelompok-kelompokkan, kemungkinan dari pengelompokan tersebut ada hubungan kekerabatan. Ya, yang kelima, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Jadi yang sudah punya nama, makhluk hidup yang sudah punya nama itu tidak perlu lagi kita berikan nama, tapi yang belum, itu perlu kita berikan nama. Ya, lanjut. Oke, jadi tujuannya sekarang bagaimana macam-macamnya. Macam-macam klasifikasi itu ada 3 macam. Ini berdasarkan sejarah klasifikasi. Yang pertama ada namanya sistem artifisial atau klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi ini menggunakan 1 atau 2 ciri yang mudah diamati pada makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan menjadi kelompok pohon perdu, ada juga semak, ada juga ternak. Jadi, tumbuh-tumbuhan ketika kita amati, langsung kita masukkan dalam kelompok-kelompok ini. Ada yang masuk kelompok pohon, kelompok perdu, kelompok semak, dan kelompok ternak. Itu ya. Itu sistem buatan. Jadi, kita sendiri yang membuat kelompok-kelompok itu, kemudian makhluk hidup yang kita amati itu langsung kita masukkan dalam kelompok buatan kita sendiri. Makanya disebut artifisial atau klasifikasi sistem buatan. Yang kedua, sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi. Ya, jadi apa yang kita lihat pada bagian luar makhluk hidup itu, maka itu menjadi dasar klasifikasi atau sistem klasifikasi. Di samping morfologi, terkadang juga sistem alami itu menggunakan anatomi dan fisiologi, bentuk dalamnya ataukah bagaimana fungsi-fungsi organ-organ tubuh makhluk hidup itu, sehingga makhluk itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga ada namanya sistem filogenetik. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara akson satu dengan yang lain. Itu berdasarkan persamaan sifat atau fenotip yang nampak. Jadi ketika kita melihat tanaman atau tumbuhan, persamaan yang nampak itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemungkinan tumbuhan ini, tumbuhan A dan tumbuhan B, kemungkinan ada hubungan kekerabatan. Itu namanya pengelompokan sistem filogenetik. Oke, bagaimana? Jadi ada 3 ya, sistem artifisial, sistem alami, dan sistem filogenetik. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup? Cara mengelompokkan makhluk hidup itu adalah pertama adalah dengan cara identifikasi. Jadi kita melihat ciri-cirinya, ya, mendeskripsikan ciri-cirinya, kemudian kita identifikasi apa persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup itu. Apabila sama, maka dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Bila perbedaannya banyak, maka dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda. Yang kedua, kita melakukan tindakan pengelompokan, ya. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian baru kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, maka tumbuhan tersebut kita berikan nama, ya. Kalau tumbuhan tersebut memang sudah ada namanya, maka tidak perlu kita berikan nama. Tapi kalau tumbuhan itu memang asing dan belum pernah ada namanya di dalam buku taksonomi, maka kita bisa memberikan nama. Tapi pemberian nama pada makhluk hidup itu tidak asal-asalan, ya. Kita berpedoman pada aturan kesepakatan internasional dengan metode binomial nomenklatur. Artinya pemberian nama pada makhluk hidup di mana satu makhluk hidup menggunakan 2 kata, ya. Jadi ini binomial. Jadi 2 kata dalam pemberian nama makhluk hidup. Seperti manusia, nama latinnya adalah Homo sapiens. Jadi Homo sapiens. Oke, jadi 3 ya. Jadi identifikasi dulu, kemudian dikelompok-kelompokkan. Setelah dikelompokkan baru diberikan nama takson. Nah, lanjut ya. Nah, dalam pemberian nama makhluk hidup, kita berpedoman dalam penulisan nama ilmiah. Tapi di dalam penulisan nama ilmiah itu tidak asal buat. Tapi kita berpedoman tadi pada
aturan metode binomial nomenklatur. Yang pertama, nama makhluk hidup berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi makhluk hidup itu ada dua kata, kemudian menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, ya. Kemudian kata pertama melambangkan genus atau marga, dan huruf awalnya menggunakan huruf besar, sedangkan kata kedua menggunakan huruf kecil, ya, melambangkan spesies atau jenis. Kemudian yang keempat, bila tulisannya tegak, pada saat kita menulis tegak, maka nama tersebut harus digaris bawahi secara terpisah. Kalau tulisannya miring, tak perlu lagi digaris bawahi. Jadi ini aturan-aturan dalam menulis nama Latin. Contoh, nah, ini tulisan miring. Jadi ini nama Latin untuk padi, Oryza sativa. Dan ini nama Latin untuk itik, Anas bochas. Jadi ketika tulisan kita tegak, maka cukup digaris bawahi saja, tapi garis bawahnya terpisah. Kalau tulisan kita miring, tidak perlu digaris bawahi. Huruf pertamanya huruf besar, kata pertama. Kemudian kata kedua itu huruf kecil. Kata pertama huruf besar, kata kedua huruf besar, berarti ini salah, ya. Jadi ini harus menggunakan huruf kecil. Nah, ini juga contohnya Felix tigris, ini untuk harimau, ya. Jadi ini juga salah, ya. Jadi ini harus huruf besar kata pertama, ini kata kedua huruf kecil. Ini sudah benar karena miring, jadi itu tidak perlu lagi digaris bawahi. Jadi kata pertama itu melambangkan genus ini, kemudian kata kedua itu adalah spesies, sedangkan kalau ada yang mau menulis nama penemunya, bisa di belakang dari nama makhluk hidup. Contoh yang di bawah bagian B, Musa paradisiaca. Ini nama Latin untuk pisang, ya, pisang, Musa paradisiaca. Ini ada kode L. L itu artinya nama penemu. Ya, ini nama dari Linnaeus, Carolus Linnaeus. Jadi ini Felix tigris, penunjuk spesies. Tigris itu nama sebuah daerah. Jadi ini harimau yang didapat di daerah Tigris. Kemudian ini juga Musa paradisiaca, ini daerah Brasil, ditemukan tanaman pisang, ya. Jadi menunjukkan tempat, seperti misalnya Homo soloensis, berarti manusia dari Solo. Jadi Homo manusia soloensis, Solo itu dari kata Solo. Jadi makanya ada di sini, atau bahasa Latin yang dilatinkan, atau bahasa yang dilatinkan. Solo soloensis, ya. Java javanensis, ya. Itu. Nah, jadi tinggal ditambah ensis di belakangnya sebagai bahasa yang dilatinkan, ya. Jadi ada memang bahasa yang harus kita ikuti, dan ini sudah berlaku secara internasional, namanya metode binomial nomenklatur. Jadi tidak asal-asalan dalam memberikan nama pada makhluk hidup, dan ini berlaku pada seluruh dunia. Oke, lanjut, ya. Jadi ada sistem namanya binomial nomenklatur. Nah, sekarang ini urutan sistem klasifikasi atau taksonomi baik pada hewan, ini kelompok hewan, dan ini kelompok tumbuhan, ya. Jadi ada nih, bisa lihat urutan-urutannya, ya. Ada namanya kerajaan atau kingdom. Nah, kemudian ada filum, ada kelas, ini bahasa Latinnya classis, filum, kerajaan kingdom, bangsa itu bahasa Latinnya adalah ordo, famili atau suku, familia bahasa Latinnya, marga bahasa Latinnya adalah genus, spesies masih sama spesies. Kemudian contoh ini adalah Anatana ellioti, ini kelompok tupai, ya. Jadi dia adalah kelompok makhluk hidup animalia, kerajaan animalia. Kemudian chordata mamalia, Scandetia tupidae, ya, ini kelompok tupai. Kemudian Anatana bahasa marganya, genusnya. Kemudian ini, ya. Jadi Anatana ini dan ellioti, yang pertama tadi Anatana itu artinya nama spesies, ini adalah nama tempat penemunya, ya. Tempat penemuan. Kemudian
Untuk tumbuhan, ini tumbuhan kerajaan tetap. Ini yang berbeda di sini, kalau hewan menggunakan filum, kalau tumbuhan menggunakan divisio. Kemudian kelas tetap ke bawahnya sama semua dengan hewan ya. Bedanya itu antara urutan takson hewan dengan tumbuhan ada di urutan kedua. Kalau hewan menggunakan filum, kalau tumbuhan menggunakan divisio. Ini kelompok anggrek ya. Jadi bisa dilihat urutan-urutan taksonominya. Jadi ini adalah dibuat secara internasional. Jadi sedangkan nama dua kata ini berasal dari metode binomial nomenklatur. Ini ya, tanda nama ganda binomial nomenklatur. Jadi satu makhluk hidup ada dua kata ganda ya. Jadi ini sudah diatur memang mulai dari atas sampai marga. Kalau misalnya spesies itu memang belum ada nama latinnya, maka kita bisa membuat nama latin baru. Kemudian bisa kita cantumkan nama penemu. Nama kita bisa ikut. Oke, jadi itu aturan-aturan menulis nama latin. Oke, lanjut lagi. Sedangkan ini untuk sistem filogeni ini tentang hubungan kekerabatan. Jadi ini ada model bagan nenek moyang makhluk hidup untuk tumbuhan itu berasal dari kelompok ganggang. Kemudian dia bercabang, selalu bercabang-bercabang. Di sini ada dua kelompok, ada yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh ya. Jadi kelompok itu. Kemudian kelompok yang tidak berpembuluh itu masuk kelompok Bryophyta dan Lumot. Sedangkan kelompok yang berpembuluh masuk lagi, terbagi lagi dua ya. Jadi ada kelompoknya tumbuhan berpembuluh, ya, tumbuhan berpembuluh seperti tanaman paku-pakuan. Kemudian ada juga tumbuhan berbiji pertama. Di sini contohnya adalah tumbuhan Gymnospermae, ya. Kemudian Gymnospermae lagi, tumbuhan biji pertama terbagi dua lagi. Jadi ada kelompok ini yang maksud saya tadi, ini tumbuhan berpembuluh awal, itu ada kelompok tumbuhan berpembuluh, ada tumbuhan berbiji pertama. Kemudian tumbuhan berbiji pertama itu ada kelompok Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ini berdasarkan hubungan kekerabatan. Jadi makhluk-makhluk hidup itu semakin banyak persamaannya, maka kemungkinan dia akan dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Bila dia memiliki banyak perbedaan, maka harus dibuatkan kelompok-kelompok baru. Di cabangnya begini, berarti percabangan itu merupakan bukti bahwa kelompok sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah mulai ada perbedaan. Semakin ke bawah semakin banyak persamaan, maka semakin ke atas nanti akan semakin jelas perbedaan yang nampak. Oke, lanjut ya. Ini contoh makhluk hidup yang memiliki dikelompokkan dalam kelompok yang sama, tapi di balik itu masih banyak perbedaan. Seperti ini macan tutul ya, macan tutul. Kemudian ini singa, ini harimau ya. Persamaannya ini adalah masing-masing makan daging karnivora ya. Ini contoh spesies dari genus Panthera. Di sini ada namanya Panthera tigris dan Panthera yang lain ya. Jadi di balik semakin ke atas ada tingkatan takson, saya perlihatkan tadi ini. Semakin ke atas tingkatan dari urutan takson itu semakin banyak persamaannya, semakin ke bawah urutannya semakin jelas perbedaannya. Begitu juga pada tumbuhannya, semakin ke atas urutannya semakin banyak persamaannya, berarti kemungkinan dia ada hubungan kekerabatan. Sedangkan semakin ke bawah sampai ke tingkat spesies, maka lebih jelaslah perbedaan dari tingkatan-tingkatan takson tersebut. Oke? Paham? Nah, sekarang kita lanjut materinya. Sedangkan perjalanan klasifikasi makhluk hidup itu, pengelompokannya itu juga memiliki banyak sejarah ya. Jadi ada beberapa
model pengelompokan makhluk hidup. Ada beberapa sistem pengelompokan makhluk hidup. Ada yang menggunakan sistem 2 kingdom, 2 kerajaan saja. Ada namanya kerajaan tumbuhan, Plantae, dan kerajaan Animalia. Jadi tidak ada kelompok lain. Jadi semua tumbuhan masuk Plantae, sedangkan semua Animalia masuk di kelompok hewan kerajaan Animalia. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem 3 kingdom, Plantae, Animalia, dan Protista. Jadi tumbuhan yang berwarna hijau itu masuk Plantae, kemudian hewan Animalia, kemudian tumbuhan bersel 1, ya. Nah, ini masuk kategori Protista. Nah, termasuk di sini hewan bersel 1. Ini kelompok Protista. Jadi sedangkan yang bersel banyak itu sudah masuk kategori tumbuhan dan sebagian juga masuk di kelompok Animalia. Untuk pengelompokan 4 kerajaan, 4 kingdom, ada disebut dengan Plantae, Animalia, Protista, dan Monera. Jadi ini Monera ini kelompoknya bakteri, ya, bakteri. Nah, jadi Monera, Protista, bersel 1, baik hewan maupun tumbuhan, ini bersel 1 masuk di sini. Kemudian kelompoknya hewan, Animalia, kerajaan tumbuhan atau Plantae. Jadi ini ada 4 kerajaan, ya, sedangkan yang menggunakan 5 kingdom, 5 kerajaan itu ada namanya Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Nah, ini kelompok baru lagi namanya kelompok jamur, ya. Jadi ada jamur, ada bakteri, ada makhluk hidup bersel 1. Apakah dia adalah bentuk Protista mirip tumbuhan, mirip hewan, atau mirip jamur, ya. Kemudian ada kelompok Animalia, hewan. Kemudian ada kerajaan Plantae. Jadi ini untuk 5 kerajaan, ya. Lanjut. Nah, sedangkan yang terbaru itu ada sistem klasifikasi 6 kingdom, ya. Ada namanya Plantae, tumbuhan, kerajaan Animalia, hewan, kerajaan fungi, jamur. Monera itu dibagi 2, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini adalah bakteri purba, bakteri yang sudah ada sejak zaman bumi dibentuk, sedangkan Eubacteria bakteri kekinian, ya. Kemudian yang keenam itu adalah Protista atau makhluk hidup bersel 1. Baik Protista hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Jadi ada mulai dari sistem 2 kelas, sistem 4 kelas, sistem 3 kelas, sistem 5 kelas, 5 kerajaan, dan sistem 6 kingdom atau 6 kerajaan. Jadi pengelompokannya itu semakin berkembang dan semakin spesifik karena lebih banyak perbedaan ditemukan dalam kelompok yang sama sehingga harus dibuatkan kelompok baru. Jadi kerajaannya semakin hari semakin bertambah. Oke, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi makhluk hidup? Yang pertama, ingatan. Kita harus mengingat ini makhluk hidup satu dan makhluk hidup lain. Kemungkinan ada persamaan dan perbedaan. Bisa juga kita meminta bantuan orang lain yang memang ahli. Kemudian bisa juga kita membuat spesimen acuan dalam bentuk herbarium. Kemudian bisa juga kita melakukan pustaka, kita cocokkan dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Bisa juga kita menggunakan komputer ataukah jaringan internet, ya. Ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, dalam mengidentifikasi makhluk hidup kita menggunakan kunci dikotom. Jadi contoh misalnya daun. Daun itu kita langsung bagi 2, namanya dikotom. Jadi ada daun tunggal, ada daun majemuk. Daun tunggal lagi. Daun tunggal ada yang bangun melebar, ada juga bangun bergaris. Kemudian daun majemuk ada yang 7 anak daunnya, ada juga yang lebih dari 7 anak daun. Dan ini akan berkembang terus, ya. Tetap menggunakan perbedaan 2 kelompok. Makanya disebut dengan kunci dikotom. Oke, sampai di sini mungkin sudah paham. Kesimpulannya adalah
Identifikasi itu adalah salah satu teknik mengelompokkan makhluk hidup, klasifikasi, teknik pengelompokan makhluk hidup supaya dalam mempelajari makhluk hidup yang beragam di bumi ini akan memudahkan kita dalam mempelajarinya, ya. Kemudian identifikasi itu pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dan dikembangkan oleh Carolus Linnaeus, sehingga Carolus Linnaeus dijuluki sebagai bapak klasifikasi makhluk hidup. Kemudian pengelompokan makhluk hidup itu ada aturan-aturannya, ada urutan-urutannya, mulai dari kingdom sampai spesies. Kemudian dalam memberikan nama makhluk hidup itu kita harus berpedoman pada metode binomial nomenklatur, ya. Kemudian aturan-aturan pentingnya mulai dari penggunaan huruf, penggunaan kata, bagaimana cara menggarisbawahi, itu semua diatur dalam aturan binomial nomenklatur. Kemudian pengelompokan makhluk hidup itu atau sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada yang menggunakan sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan yang terakhir adalah 6 kingdom. Oke, saya rasa demikian pelajaran untuk klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Besar Caling. Nah, terakhir jangan lupa subscribe akun ini, like videonya, dan silakan bertanya dan beri saran pada kolom komentar. Ya, silahkan bertanya dan silahkan memberikan saran pada komentar. Kemudian sampai jumpa pada video pembelajaran saya yang lain. Oke, Bapak Ibu, subscribe, like, comment, and share. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.